Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imade Fajar Aditya dengan NPM 25150311016 dari Departemen Pengembangan Keteknikan Divisi Pengabdian Masyarakat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai Peraturan Keluarga Besar Mahasiswa atau PKBM yang mengatur tentang arak-arakan wisuda. Seperti yang kita tahu, arak-arakan bukan sekedar selebrasi, tapi sudah menjadi kultur dan bentuk apresiasi tertinggi kita kepada kakak tingkat atau wisudawan teknik elektro yang telah menyelesaikan studinya. Namun, bagaimana jika kultur ini dibenturkan dengan regulasi yang baru? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hal tersebut. Kasus yang akan saya bahas ini berfokus pada regulasi spesifik dalam PKBM terkait pelaksanaan arak-arakan wisuda. Kebijakan ini secara langsung membatasi ruang gerak dan ekspresi dari himpunan. Aturan yang sangat ketat, mulai dari penentuan rute konvoi yang diizinkan dan tidak boleh dilanggar, batas maksimal jumlah massa yang boleh ikut turun, pembatasan durasi acara agar tidak lewat dari jam tertentu, hingga larangan keras penggunaan atribut berlebihan seperti sound system yang dianggap terlalu bising di zona-zona akademik. Dampak dari kebijakan tersebut terasa bagi himpunan kita, yaitu Himatro, dari segi pelaksanaan program kerja dan tradisi. Konsep apresiasi wisudawan yang biasanya kita rancang secara bebas dan meriah, sekarang harus dirombak total menyesuaikan aturan. Mobilitas massa himpunan menjadi sangat terbatas. Selain itu, ada beban tambahan dari pengurus divisi terkait yang melaksanakan program kerja tersebut harus lebih ekstra. Kita harus mengurus birokrasi perizinan yang jauh lebih panjang, dan yang paling berat adalah tugas mengondisikan seluruh massa dari berbagai angkatan tertib untuk mematuhi rute. Kalau ada saja yang melarang atau melanggar, resikonya himpunan kita yang akan terkena sanksi administratif, baik dari BEM tingkat fakultas ataupun universitas, maupun dari pihak birokrasi kampus. Kalau kita bicara soal efektivitas, di atas kertas, kebijakan ini sebenarnya punya landasan niat yang bagus. Tujuan sebagai alat kontrol organisasi agar aktivitas kemahasiswaan tetap tertib, kondusif, dan tidak mengganggu fasilitas umum kampus. Tapi, realita di lapangan sering berkata lain. Kebijakan ini cenderung kurang efektif dan ironisnya malah menciptakan masalah baru. Sebagai contoh, karena rute arak-arakan dibatasi secara ketat di jalur tertentu, yang terjadi malah bottleneck atau perkumpulan massa dari berbagai himpunan di satu titik kumpul yang sama. Ujung-ujungnya, jalanan utama kampus tetap macet total. Sirkulasi kendaraan terganggu, dan yang paling kita khawatirkan adalah tingginya risiko gesekan atau provokasi antar lembaga karena desak-desakan di suatu rute yang sempit. Dalam hierarki tata organisasi mahasiswa, posisi PKBM ini jelas berada di bawah peraturan dekan dan peraturan rektor. Regulasi soal arak-arakan di PKBM ini pada dasarnya sah-sah saja, asalkan substansinya tidak tertabrakan dengan aturan pimpinan kampus. Nah, tugas kita adalah mengkaji ulang dasar hukumnya. Apakah ada surat keputusan atau surat edaran dari dekan maupun rektor yang secara eksplisit melarang total keramaian di titik-titik tersebut? Mengingat ada prinsip hukum lex superior, derogat legi inferior. Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Jika misalnya pihak dekanat justru mengeluarkan edaran pelarangan konvoi demi menjaga kondusivitas akademik di minggu ujian, maka aturan rute PKBM tadi bisa otomatis gugur atau tidak berlaku. Kebijakan pergerakan Himatro pada akhirnya harus selaras dengan payung hukum tertinggi di kampus, agar teman-teman aman dari ancaman sanksi akademik. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Himatro tidak boleh hanya diam dan menerima keadaan. Langkah strategis yang harus segera kita ambil adalah merancang kajian dan melakukan audiensi. Kita perlu berdiskusi bersama dengan pihak-pihak terkait, baik itu dari Senat Mahasiswa, selaku perumus PKBM, maupun berdialog dengan pihak dekanat. Tujuannya bukan untuk menantang, tapi mencari solusi yang konstruktif. Kita bisa menawarkan win-win solution atau solusi terbaik
dengan membawa draft SOP atau Standar Operasional Prosedur Arak-arakan milik Himatro. Melalui SOP ini, kita memberi garansi kepada kampus bahwa Himatro bisa menjaga ketertiban anggotanya, memastikan tidak ada perusakan fasilitas, namun tetap memastikan euforia dan rasa bangga dalam mengapresiasi wisudawan kita bisa tersalurkan dengan baik tanpa mengorbankan kepentingan umum. Demikian pemaparan study case dari saya. Perlu kita ingat, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu mengakomodir kebutuhan anggotanya, sekaligus menjaga harmoni lingkungan di sekitar. Kebijakan adalah kunci dalam membangun organisasi yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.